Jadi laundry autopilot juga dipromosikan banyak oleh teman-teman yang menawarkan paket laundry. Tentu ini bahasa pemasaran ya, ada iming-iming, ada proses melebih-lebihkan ya. Harus dilihat sebagai itu, dan karena itu dia menarik sekaligus berbahaya. Halo, jumpa lagi dengan Binatuku Sharing Session. Kali ini saya mau bicara tentang apa yang populer dalam dunia UMKM, termasuk dalam dunia laundry. Kalau Anda pernah dengar misalnya bisnis jalan, ownernya jalan-jalan. Nah, ini satu bahasa yang banyak digunakan oleh business coach yang marak dalam katakanlah 10-15 tahun terakhir. Industrinya tumbuh begitu rupa, diakselerasi dengan proses digitalisasi, sehingga kemudian orang banyak bicara tentang bagaimana bisnis autopilot ya, karena bisnis itu berjalan secara otomatis, gitulah gampangannya ya. Nah, ini tentu harus dilihat sebagai bahasa apa? Bahasa pemasaran ya, bahasa promosi. Kalau orang mau mendapatkan pendampingan dan sebagainya, pelatihan, mentorship, coaching, apa segala macam, kan dia harus punya tujuannya. Nah, salah satu tujuan yang disederhanakan itu namanya adalah proses otomatisasi, sehingga bisnis berjalan tanpa meminta kehadiran ownernya. Jadi laundry autopilot juga dipromosikan banyak oleh teman-teman yang menawarkan paket laundry. Tentu ini bahasa pemasaran ya, ada iming-iming, ada proses melebih-lebihkan ya. Harus dilihat sebagai itu, dan karena itu dia menarik sekaligus berbahaya. Berbahayanya di mana? Saya kasih beberapa pandangan untuk Anda berpikir saja. Jadi berbahaya yang pertama, yang tertarik ini adalah orang-orang yang mungkin punya uang, tetapi sama sekali tidak mau bekerja keras, tidak siap untuk jungkir balik menangani bisnis. Karena toh sejak awal mereka mendengar itu bisa dilakukan tanpa keterlibatan macam-macam gitu, sehingga dia pikir wah mudah ya. Jadi yang tertarik adalah orang-orang yang tidak siap bekerja keras. Ya, yang kedua adalah ini membangun satu mentalitas kaya tanpa kerja. Salah satu dari dosa besar kalau pernah dikatakan oleh Gandhi ya, orang kekayaan tanpa kerja gitu ya. Tapi itu populer gitu. Kemudian ini membuat orang lupa bahwa untuk segala sesuatu yang ingin kita raih, kita capai, itu ada harga yang mesti dibayar ya. Jadi ini seolah-olah ya selesainya cuma dengan punya uang, nanti yang lain ngurusin gitu ya. Kemudian ini membuat kadang orang merasa terlena dengan janji itu, dan karena dia terlena itu kan tidak aware ya, tidak waras pikirannya dengan tidak alert gitu. Sehingga kemudian dia menuduh orang lain menipu dia gitu. Dia tidak sadar bahwa itu bahasa pemasaran sebetulnya gitu ya. Jadi itulah bahaya-bahayanya. Karena itu kalau Anda ingin melihat ini secara lebih jernih, maka kita lihat bahwa sebetulnya istilah autopilot itu diambil dari mana, dan kita bedah sedikit, agak berpikir sedikit saja supaya kita tidak misleading, pikiran kita tidak sesat pikir ya. Jadi autopilot itu kan diambil dari satu sistem ya. Sekali lagi, satu sistem mekanikal, satu sistem elektrikal, satu sistem hidrolik yang biasanya itu berkaitan dengan pesawat udara, berkaitan dengan kapal laut, berkaitan dengan mobil belakangan dan seterusnya. Model-model benda seperti itu yang bisa diprogram begitu rupa, apalagi dengan zaman artificial intelligence, kecerdasan buatan sekarang. Jadi itu bisa dibuat memandu proses kendaraan itu tanpa memerlukan campur tangan manusia. Jadi otomatis gitu ya. Nah, Anda lihat itu semua benda loh ya. Pesawat itu benda. Kemudian kapal laut, mobil dan sebagainya, robot apa segala itu kan benda ya. Bukan manusia loh ya, bukan manusia. Jadi benda itu bisa diotomatisasi gitu kan, dengan program, macam-macam program. Jadi ini bisa terjadi dalam situasi apa? Dalam situasi yang rutin.
dalam situasi yang stabil, dalam situasi yang nyaman gitu, itu bisa dilakukan. Tetapi mungkin kalau kita lihat dalam sistem kendaraan saja, misalnya kalau udara, angin dan sebagainya cuacanya baik, pilot bisa memindahkan moda penerbangannya ke autopilot gitu. Tetapi kalau turbulence, kalau ada angin kencang, goncangan dan sebagainya, itu dia harus siap langsung take over kendalinya. Dia harus mengambil alih itu karena situasinya tidak biasa. Sehingga paling tidak dalam penerbangan yang saya amati, pilot mengambil alih situasi itu dalam 3 kondisi. Kondisi pertama pasti waktu dia mulai, ya. Jadi waktu mulainya nggak autopilot, gitu, ya. Waktu mulainya dia sudah mulai mengambil kendali, mengatur dan men-set tujuan apa segala macam itu dia masukkan ke dalam data, gitu ya. Jadi itu peran dari pilotnya. Yang kedua adalah ketika terjadi turbulence, itu biasanya otomatisasinya di-off-kan, jadi dia kembali ambil alih, gitu. Dan yang ketiga itu waktu landing, ya. Saya tidak tahu apakah sudah ada teknologi yang membuat kalau landing pesawat penerbangan yang isinya manusia, ya. Kalau seandainya itu drone atau apa, itu nggak ada masalah, ya. Tapi kalau yang isinya manusia, apakah sudah berani dipertaruhkan kepada otomatisasi dari alat-alat itu. Jadi, aplikasinya dalam bisnis seperti apa? Nah, saya usul kalau Anda ingin mengecek penawaran autopilot, laundry autopilot termasuk di dalamnya adalah, yang pertama adalah adanya kejelasan tujuan. Ada kejelasan sasaran-sasaran. Apa yang ingin dicapai, bulan, tahun, kapan, dan sebagainya. Kapan mencapai apa, ya, ukuran-ukurannya dan sebagainya. Cara mengukurnya dan sebagainya. Itu mesti jelas, satu. Yang kedua adalah sistemnya sudah dibangun. Jadi misalnya gimana mendapatkan klien, bagaimana mendapatkan konsumen, sistem pemasaran, bagaimana menjalankan operasionalnya sendiri, step by step. Kalau ada persoalan mesin, kalau ada persoalan pakaian hilang, tertukar, kena luntur dan sebagainya, rusak, itu bagaimana itu menangani operasional itu? Sudah ada nggak standar-standarnya gitu ya, yang bisa diuji, yang bisa diandalkan gitu, bukan omongan saja ya, bukan janji saja. Kemudian yang ketiga adalah sudah ada nggak itu kalau kita lihat sistem keuangannya. Nah ini biasanya agak lebih gampang karena banyak sekali POS, program-program yang membantu untuk menginput data dan sebagainya. Tapi kecocokannya dengan owner, Anda mau yang seperti apa reportnya? Dan yang terakhir itu juga kalau seandainya dilihat soal di laundry itu ada faktor manusia. Jadi gimana soal merekrut dan melatihnya? Berapa lama proses melatihnya? Gimana kalau ada turnover, ya, keluar masuk karyawan? Nah, itu karakter itu tidak bisa diotomatisasi. Karakter itu tidak bisa autopilot misalnya. Ini soal SDM-nya gitu ya. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah berikan waktu untuk uji cobanya. Jadi harus dites gitu ya. Jadi belum selama sesuatu belum dilakukan, dievaluasi dan sebagainya, itu masih sebatas janji doang. Dan yang paling gampang dilakukan manusia itu adalah memberikan janji. Menepatinya itu soal persoalan yang lebih sulit ya. Nah, jadi harus diuji coba. Bisa nggak Anda tinggalin misalnya 1 hari, 2 hari, seminggu? Bisa nggak Anda tinggalin sebulan? Bisa nggak Anda tinggalin 3 bulan? Gitu ya. Jadi harus ada uji coba dan biasanya beberapa multinational corporation itu melakukan improvement, perbaikan otomatisasi pun itu mereka melakukannya dengan cara berpikir quality movement ya, yaitu plan, do, study, action. Plan, do, study, action. Nah, ini bergulir menjadi proses yang improvement proses ya, diperbaiki terus-menerus gitu ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah Anda harus siap bahwa di bisnis itu ada situasi-situasi yang turbulence, ada goncangan-goncangan, ada situasi-situasi darurat di mana Anda harus terlibat misalnya. Kalau tadinya di situasi Anda itu adalah kompetisinya di sana mungkin cuma 3 outlet, 4 outlet. Bagaimana kalau sejak pandemi kemudian tumbuh menjadi 12 outlet di sana? Nah, ini kan memerlukan pikiran, memerlukan analisis, hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh
orang-orang yang malas bekerja, malas berpikir gitu. Nah, ini Anda perhatikan begitu rupa sehingga kalau ada penawaran mengenai laundry autopilot, yang paling penting adalah Anda tidak sesat pikir, Anda tidak salah paham, Anda tidak memakan janji-janji yang terlalu berlebihan yang serba menggampangkan. Itu yang ingin saya sampaikan kali ini. Dan satu hal terakhir yang boleh saya ringkas, kalau boleh saya ringkas, saya ingin katakan adalah setiap penawaran yang memberikan kemudahan berlebihan, curigalah. Setiap penawaran yang memberikan kemudahan berlebihan, curigalah. Hati-hati, karena kemungkinan itu tidak bisa direalisasikan. Gitu ya. Supaya Anda tidak tertipu, atau paling tidak supaya Anda merasa tidak tertipu, karena seringkali orang mungkin juga tidak bertujuan menipu, cuma membujuk saja ya, persuasif. Supaya Anda tidak merasa tertipu, carilah opini kedua. Tanyalah orang-orang yang ahli, tanya orang berpengalaman. Sekalipun yang menawarkan Anda orang berpengalaman, kan dia bukan satu-satunya orang berpengalaman. Dan dalam kasus dia memiliki kepentingan. Jadi itu yang membuat kadang bahasa-bahasanya menjadi bahasa-bahasa yang bisa berbau manipulatif gitu ya. Nah, jadi jadilah konsumen yang cerdas, respon semua penawaran mengenai otomatisasi, autopilot dan sebagainya dengan segala macam sumber yang bisa membuat Anda membuat keputusan dengan tepat. Sehingga ketika Anda memutuskan, Anda tidak menyesal nantinya. Begitu dulu ya. Sukses besar untuk Anda. Nah, buat kalian yang nonton YouTube Binatuku Sharing Session seperti ini, kalau kalian mendapatkan manfaat, kalau kalian merasa ada orang yang memerlukan ini, informasi seperti ini akan berguna buat dia, entah dia sedang mau usaha laundry, entah dia pengusaha laundry dengan standar yang masih bisa ditingkatkan, diperbaiki, share lah, bagilah. Apa yang kalian dapat di sini dengan cuma-cuma, cobalah bagikan. Jadilah orang yang mendorong orang sukses dengan apa informasi-informasi yang bisa kalian bagikan, sehingga kalian adalah bagian dari keberhasilan orang-orang. Sepakat ya?